siapa Raja Surakarta? Ini rajanya sekarang. Ini raja yang sekarang bertahta sampai dalam Kang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13. Di museum. Papan Jati Kusumo. Beliau adalah putra Sri Sultan Pakubono 10 dari Keraton Surakarta. Yang mana beliau itu dulu pernah memindahkan makamnya Raja Keraton Kasunanan Surakarta dibangun tahun 1745, pindahan dari Keraton Kartosuro. Dan Kartosuro geger Pacinan oleh PB kedua diboyong ke Dusun Solo oleh Pakubono kedua. Nama Kartosuro tetap dipakai cuma di balik Surakarta. Ini kita lagi jalan-jalan ke Keraton Surakarta. Si Bapak kepanasan. Kita mulai dari situ. Mas, dari sini mah ikutin Mas. Mas ini Mas. Untuk keluarga Pak Lilin, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Museum Keraton Surakarta. Dan di sini selaku abdi dalam keraton yang nanti akan mendampingi keluarga Pak Lilin untuk melihat ke museum. Dan mohon maaf perlu saya sampaikan tentang kunjungan objek wisata hanya satu objek saja, tidak sampai ke keraton karena keraton masih pandemi. Jadi sementara keraton belum bisa dikunjungi. Artinya bahwa kita nanti akan berkunjung satu objek wisata adalah Museum Keraton Surakarta. Museum ini tempat menyimpan semua koleksi peninggalan raja-raja. Semua terangkum di dalam satu objek wisata Museum Keraton Surakarta. Nama saya Sawiono, atau lebih simpelnya disingkat Pak Sawi saja. Sawi itu nama saya.
Jadi nanti akan berdampingi ke museum. Meskipun kita ke museum, kita juga perlu sampaikan siapa Raja Surakarta. Ini rajanya sekarang. Ini raja yang sekarang bertahta sampai dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13. Beliau naik tahta 10 September 2004 sampai sekarang. Masih gitu? Alhamdulillah masih, Bu. Kalau Jogja itu rajanya asli Sultan Hamengkubuwono X Surakarta Pakubono 13. Memang sejarahnya keraton lebih tua Surakarta. Karena keraton Surakarta ini awalnya dibangun oleh Raja Pakubuwono II pada tahun 1745. Jadi keraton ini sudah berumur 277 tahun. Lalu 1755 pecah perjanjian Giyanti, keraton Surakarta dibagi dua dengan Kasultanan Jogja. Yang menjadi Raja Jogja pada waktu itu adalah Pangeran Mangkubumi. Yang mana Pangeran Mangkubumi adalah adik Pakubono II Surakarta. Setelah menjadi Raja Jogja, Pangeran Mangkubumi bergelar Hamengkubuwono I. Jadi Hamengkubuwono I adik Pakubono II Surakarta. Jadi keraton ini merupakan keraton tertua di Keraton Solo. Demikian ini pengenalan sejarahnya. Kalau sudah siap masuk, kita masuk museum pertama. Kita melihat bagaimana koleksi salingnya. Selamat datang, Mas. Nah, selamat datang ke ruang pertama. Bisa kenalkan penak-penik alat untuk menanam nasi. Zaman keraton dulu namanya dandang. Nah, bagaimana dandang ini dibuat besar karena dulu abdi dalam keraton itu banyak. Jadi sekali masak mencakup 45 kilo, bisa nyukupi 100 prajurit. Dan terbuat dari tembaga. Salah satu usul logam cepat nyala panas adalah tembaga. Dan dulu pemanasnya bukan pakai kompor tapi pakai kayu bakar. Terbuat dari tembaga. Salah satu usul logam cepat nyala panas adalah tembaga. Meskipun ini dalam partai besar dapat bisa memasak. Nah ini untuk mengadu. Namanya cendol itu untuk mengadu ya nasinya bagus. Lanjut kita. Nah ini salah satu alat untuk menumbuk beras. Namanya lumpang. Lumpang itu bisa beras itu biar putih dan bekatonnya akan lepas. Kalau ini bisa biar dua kualitas, tapi nama lumpang. Terbuat dari batu dari zaman Mojokerto. Jadi bagaimana beras supaya putih? Lain halnya dengan ini namanya lesung. Kalau lesung itu untuk memisahkan padi dengan tangkainya. Jadi kan terlepas dari tangkai jadi gambar. Itu permainan putri raja zaman. Namanya dakon. Nah, Jawa dakon. Coklat namanya. Congklak atau dakon orang Jawa. Nah itu memang dulu terakhir itu permainan putri raja. Nah, itu kayak dulu semakin lama dipakai semakin daun. Nah jumlah bijinya sesuai dengan jumlah lubangnya 9. Kalau lubangnya 9 bijinya juga 9. Ya. Dan 9 tetap buat 9. Nah keramik ini keramik dari Cina, Bu. Kalau yang itu keramik untuk masak rumah tangga, dandang kendit, dan ini untuk pembelok perahu raja. Di saat itu bahwa ingkang sinten Pakubono itu pernah ke Madura. Beliau pernah ke Madura mengambil permaisuri dari Bangkalan.
bernama Raden Ajeng Sukatina. Jadi beliau waktu ke Madura itu naik perahu lewatnya sungai Bengawan Solo. Jadi itu kemudi bukan untuk dayung, Mbak. Oh, jadi itu belokan arah apa? Terbuat dari satu pohon tanpa sambungan. Satu pohon kayu jati utuh nih. Ya biasa penapli untuk ujungnya perahu. Ini untuk Ini Bathara Kala, bukan? Kyai Raja Mara. Raja Mara, bukan Bathara Kala nggih? Raja Mara itu adalah tuh menepis segala bahaya di air. Tolak balanya. Itu yang untuk ujung perahunya. Jadi kemarin habis malam Jumat maka ada sesajen. Jadi semua adalah upaya untuk menepis untuk orang yang tidak baik akan karis. Itu untuk tolak bala. Jadi nama untuk ujungnya perahu raja itu. Nama perahunya Kyai Raja Mara. Jadi semua bahaya di air akan tersingkirkan karena daya medisnya. Jadi memang ada sedikit gaya medisnya. Tapi kadang ruangan ini juga mengeluarkan bau yang tak enak. Sesajen ya. Itu mantan Perpan Postel. Pak Jatim Sima itu adalah putra Pak Gubernur 10. Yang dulu menjabat sebagai Kasat pertama Indonesia, juga pernah menempar Postel di Pak Jati Kusumo ada fotonya. Panembahan Jati Kusumo. Beliau adalah putra Sri Pak Gubernur 10 dari Keraton Surakarta. Yang mana beliau itu dulu pernah memindahkan makamnya Raja Surakarta. Jadi Pak Gubernur 6 ini dulu pernah dibuang Belanda ke Ambon. Nah, beliau itu pernah dimakamkan di Ambon. Kemudian dipindahkan ke Imogiri, ke Imogiri Batu, Jogja. Yang memindahkan makamnya dulu dari Ambon ke Imogiri adalah beliau. Kanjeng Gusti Panembahan Jati Kusumo. Beliau itu mantan Kasat pertama Indonesia, juga pernah menjabat Menpar Postel. Dan terakhir Duta Besar Indonesia Malaysia. Dari Pak Jati Kusumo itu putranya Pak Gubernur 10 Keraton Surakarta. Dari Pak Jati Kusumo itu urutannya putra nomor 46. Jogja Hamengkubuwono. Keratonnya Kasunanan Surakarta, kalau Jogja Kasultanan. Itu perbedaan antara Surakarta dan Jogja. Ini diorama tentang perang Diponegoro 1825 1830. Diponegoro yang berkuda putih. Jadi Diponegoro itu bernama asli Gusti Pangeran Haryo Eru Cokro. Ya Ontowiryo, ya Pangeran Diponegoro. Yang mana Diponegoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono III Jogja. Ending cerita bahwa Diponegoro kalahnya ditipu oleh Jenderal Teko. Anu negara bedanya apa Pak? Ini Nur Sewu, jadikan tadi kita urutkan. Kalau Keraton Kasunanan Surakarta dibangun tahun 1745, pindahan dari Keraton Kartosuro. Kemudian Kartosuro geger Pacinan, oleh PB kedua diboyong ke Dusun Solo oleh Pakubono kedua. Nama Kartosuro tetap dipakai cuma di balik Surakarta. Jadi keratonnya itu Keraton Surakarta, Solo itu desa. Jadi Keraton Surakarta terletak di desa Solo. Mangkunegaran maksud Pak? Iya, ya dulu 1745 Surakarta, baru 1755 perjanjian Giyanti madege Keraton Kasultanan Yogyakarta. Setelah Surakarta dibagi dua dengan Kasultanan Jogja, keraton dibagi lagi dengan Puro Mangkunegara. Perjanjian Solo III tahun 1757. Yang jadi adipati adalah Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. Gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Yang jaraknya 12 km kan.
Jadi Mangkunegaran itu adipatinya Keraton Kasunanan Surakarta. Setelah Surakarta dibagi dua dengan Mangkunegaran, Jogja juga dikurangi lagi dengan Pura Paku Alaman tahun 1818. Akhirnya di masing-masing keraton dibagi dua. Surakarta dibagi dengan Mangkunegaran, Jogja dibagi dua dengan Paku Alaman. Tadi ki Mangkunegaran sinten rasane? Belum ada Bu. Belum ada yang meninggal. Karena beliau wafat Udah wafat itunya si Sri Mangkunegaran Sembilan Pangeran Sujiwo. udah wafat bukan. Pangeran Sujiwo wafat 4 bulan yang lalu. Itu Pangeran Sujiwo itu menggantikan Tejo itu yang putrinya Bung Karno. Punya anak dua, Paundra dan Nur. bukan Kondra sekarang. Itu belum bisa saja. Apakah mungkin Kanjeng Trenggono? Itu ada dua alternatif, mungkin Paundra atau Trenggono. Dan kita belum mampu. Tapi sampai saat belum ada pengangkatan. Jadi masih kosong jabatan. Yang saya Masih tersebar di museum. Tombak-tombak itu asli, Pak. Itu panjang 2,5 meter. Landian. Tombak itu ada gambar yang namanya landian. Landian itu ada bentuk lebar. Bukan untuk membawa sesaat. Pengalamannya Mater Kakung masuk dalam isinya bahan ramakan masuk dalam. Dan itu bawa lamaran. Pengalaman sesaat. Dan itu kerangka secara bukti. Jadi Keraton Surakarta ini sampai sekarang ini sampai saat ini masih punya Kerbo Duli. Namanya Kerbo Kyai Slamet. Jadi yang meninggal 80 tahun yang silam. Dan kerangkanya ditemukan di alun-alun selatan. Nah sekarang diabadikan di museum itu mengawetkan. Kerbonya itu hanya punya yang Keraton Surakarta saja. Jadi yang sekarang masih ada. Jadi Kerbo Buli yang Islam. Jadi Kerbo yang Islam itu hanya dipakai untuk prosesi kira pusaka malam 1 semua. Apabila buat karena tahun ini masih pandemi tidak ada prosesi. Tidak ada. Sekarang juga tidak ada. Sekarang tidak ada. Nanti ini ada mukis satu beliau panah tamu. Siapa beliau ini? Beliau ini bernama Gusti Kanjeng Ratu Dimas. Beliau adalah putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono VII dari Jogja. Waktu itu diboyong ke Keraton Surakarta, dia akan menjadi Garwa Padmi. Garwa Padmi yang Bismu adalah Gusti Kanjeng Ratu Dimas. Sadap sampai dalam Kang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono X di saat keraton mengalami puncak kejayaan. Raja yang terkenal kaya, adil, sakti, bijaksana. Pakubuwono X 1893 1939 46 tahun bertahan. Nah, Pakubuwono X itu meninggalkan putra putri 63. Dari beliau itu putra putrinya ada 63 orang dari 45 istri. Dari kereta ini kereta yang Wonosiko, itulah kereta yang dulu Paku pindahnya Keraton Kartosuro ingkang Sinuwun Pakubuwono II naik kereta Kyai Budo. Ini buatan Nederland. Borneo Oost Indische Company. Fungsi tahun 1726 286 tahun. Dulu dari Kartosuro menempuh jarak 17 km, maka ditarik 8 ekor sapi. Jadi bukan kuda, bukan kedua, tapi sapi 8. Inilah kereta tertua milik Keraton Surakarta. Masih kopnya asli, Nederland. Tinggi rodanya 1,70 meter. Diameter berapa?
diameter roda 1,7 meter sampai 2 meter Mas. Dan pelnya bukan pel metal tapi pelnya pel kulit. Jadi fungsi pel ini sebagai suspensi. Pelnya rangkap 6. Rangkap 6. Kalau nggak rangkap 5 nggak kuat. Tapi suspensi agak nyaman. Karena kuda nggak bisa, karena kuda itu ngedrak. Jadi karena jalannya nggak perlu stabil. Maka sapi dilakukan supaya lembut, goncangannya aman. Maka pelnya dibuat rangkap. Nah ini kusirnya di atas. Ini untuk raja dan belakang pengawalnya. Dari belakang juga pakai pengawal. Ini namanya judang. Kalau judang kamu itu harus bawa saja. Tempat bawa makanan dulu Mas. Jadi dari dapur ke keraton ini ada. Jadi orang ini bawa sesajen dari bahan makanan dari dapur. Sudah siap dibawa ke keraton untuk ditempatkan pada titik-titik tertentu. Kalau yang ini dari ini syarat angkutan putri raja, namanya Joli. Jadi putri raja tidak jalan kaki tapi masuk ke dalam bentuk bersila. Itu dipikul 16 orang. Itu di arah kiri atau untuk kawin macam parade. Jadi Joli itu kapasitas satu putri yang dia pikul 16 orang. Yang pikul 16 orang karena bilanya sampai 12 kali kita. Itu sudah bersila. Itu bersiku pakai kebaya. Bersiku. Jadi itu kan putri raja kan langsing. Itu yang bersiku juga. Maka saksinya 4 orang, akan lipat 16. Yaitu jatuh hati Pak untuk pengantin putri. Ini pengantinnya. Karena yang pengantin putri kan yang mereka minimal. Pengantin putri satu di tengah berdalur yang 4 tambah 1 5. Semua duduk berjajar di sana. Joli itu masuk kategori alat-alat prajurit putri raja. Ini rombongan itu diatur daripada bangunan utama yang untuk raja dan domestik itu namanya rombongan. Nah kalau kita lihat dari ornamen ini perpaduan gaya Jawa dan Sunda. Ini motifnya kain batik namanya kawung. Simbol kawung itu sebagai simbol pamomong. Ya seperti kain semar itu kan kawung. Dan itu motifnya perpaduan Jawa Cina. Warnanya juga ini perpaduan akulturasi budaya Cina dan Jawa. Itulah semua ada. Itu monggo. Jangan banyak kita nanti kita tuh buat terbaiknya Mas. Kereta jenazah. Ini waktu ikan sinur Pak boleh 10 Bapak. Kereta jenazah. Tapi dari Herman ini tambah sedikit. Ada sebagian ada bus tidak kena tampilan. Pembersihan dari kereta. Kalau hujan kena tampilan, banyak ini cukup. Maka kena dan air. Karena air itu bisa lembab dan sedangkan museum menggelar semua koleksi keraton yang tidak terdeteksi oleh para wisatawan kalau nggak bisa ke keraton. Nah ini penuh jalan mungkin dari Perak. Apa toh penuh? Dan dulu sejarahnya karena Raja itu sering pesiar juga keliling kota Solo. Tapi pesiarnya PP10 itu tiap hari Kamis.
Jadi tiap hari Kamis itu Raja 10 naik kereta keliling Benteng. Banyak fakir miskin berkumpul di tepi jalan. Seraya menunggu bis 10 lewat. Jadi di dalam kereta itu isinya apa? Uang koin. Uang koin itu ringgit, sen, ketep, bingkol. Itu namanya udik-udik. Di saat itu juga Raja 10 itu menyebarkan uang itu diarahkan pada fakir miskin. Itu tiap hari Kamis, bos. Sudah dikenal dalam pengemis. Jadi artinya setiap hari Kamis Raja 10 sering sedekah dengan menyebarkan uang koin di tepi jalan sepanjang jalan orang berkerumun. Itu tiap hari Kamis, maka disebut dengan nama pengemis kan dari itu asalnya. Mari Pak Gubernur ke-11. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo HKBI udah disobatkan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pak Gubernur 11. Naik tahta 1939, wafat 1945. 6 tahun bertahta. Dari PP11 menemukan PP12. Nah PP12 Suryo Guritno. Naik tahta 1945, wafatnya 11 Juni 2002. PP12 itu 59 tahun. Raja Jogja. Semua raja Surakarta Jogja semua dari Demak. Berkembang pesat zamannya Raden Patah abad ke-15. Demak Bintoro. Niki napa nek enten niki napa sentok niki? Tempat imam. Sentok nggih. Tempat imam. Baca Pangimaman. bayang nggih. Ya tempat batu itu imam. Imam sholat kan ada tempat imamnya. Karya agung dari Kajimu Pak Gubernur 4 namanya Keris Parung Sari. Luk 13 pamornya beras mentah. Memang besar asli seperti itu. Yang bawah ini jauh itu handle untuk pegangan keris wanita. Dua ada juga keris punya keris tapi kayak cumbi. Cumbi itu gagangnya buatan dari kayu. Ini bahannya gading. Handle. Saya sadar zaman kaping pinten. Ngerti lali. Wonten makhluk gorong apa wonten kapal? Nang ning omahku ada. Betul wonten ya sadar dari kapal pasana. Kali Jawa Barat Jogja Dodosan. Nggih, dodosan niku. Yang merupakan penemuan yang terdapat di situs Candi Budha. Di situs Candi Suko dan Ceto di lereng Gunung Lawu. Jadi upaya untuk melindungi benda-benda ini di museum karena suka cagar budaya. Ini kan ada alat upacara patung dewa dari zaman batu dan bumi. Ini sudah ada sejak tahun 1963 oleh Dinas Purbakala Jawa Tengah. Bukan di Candi Suko Ceto, ada di lereng Merapi, Gedogno Dieng. Ini dari zaman dulu dan prasasti. Jadi ini uang terakhir, ini yang dari 5 sampai 12. PP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang paling kanan 12. Suryo Guritno. Suryo Guritno naik tahta 1945, wafatnya 11 Juni 2002. Jadi ada 12 itu menjadi raja selama 59 tahun. Raja 12 wafat usia 79 tahun, beliau meninggalkan putra putri 35 orang dari 6 istri. Ceweknya 20, cowok 15. Itu totalnya Raja 12 itu paling handsome. Yang paling top, Marco top itu PP 12 dua.
59 tahun bertahta. Ini putra-putrinya beliau kan. Ini jumlah putra-putri beliau. Dari 6 istri 35 anak. 35 anak, ceweknya 20, cowok 15. Kemudian yang jadi raja bukan nomor 1, karena nomor 1 perempuan, jadi anak kedua yang mewarisi tahta. Karena beliau laki-laki tertua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei dinobatkan 10 September 2004 berupa titelnya SSI/SKS Sahandap sampai dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubun 13. Ini yang sekarang bertahta di Keraton Jogja. Dia usia 74 tahun. Lalu Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tapi bangunan induknya keraton 5.312 meter persegi, yang sementara masih privasi untuk dikunjungi ini. Yang 3 tahun yang lewat masih bisa masuk ke area ini, tapi terus pandemi 2019 stop, tidak boleh dikunjungi sampai menunggu batas waktu new normal baru boleh dikunjungi. Jadi para wisatawan jangan cuma di museum aja. Yang ada kayak pasir. Jadi ini halaman yang pasir laut dan tanaman sawah kecil ya. Roro Kidul itu. Ya, ini Itu di tempat raja ya. tempatnya keratonnya, yang halaman ya sebenarnya belum boleh. Aku dulu waktu kecil. Pernah menginjak halaman keraton pasir ya itu ada. Nah, dulu tapi aku belum. Masih kecil, terus tahun 2019 terakhir stop. Iya, dulu apa? Pasir itu bisa diinjak kayak pasir laut itu. Nah, pasir lah memang untuk terapi kan. Nah. Nah ini menara, itu masih kan ya menara itu untuk pertemuan raja sama ratu kidul kan. Sangga Buwana. Itu tempat meditasi, itu dulu pertemuan konteks spiritual kan. Raja sama ratu kidul kan. Panggung Sangga Buwana. Tapi ya sekarang nggak bisa dilihat. Ya ini mohon maaf, nanti suatu saat nanti akan bisa lagi ke sini. Sementara ya kita cuma ke museum aja. Karena memang aku masih Kecil banget. oh ya, itu sama itu warga tahun 80 kita sudah tiga. Warga di sini. Nggak tahu habis ibu berisik.